saham gitu ya guys. Cara aku melihat perusahaan, ya pasti aku lihat sebagai perusahaan. Perusahaan ini tuh untungnya tuh, ini yang menghasilkan keuntungan perusahaan ini dari apa gitu. Nanti aku ceritain mungkin ya sahamnya. Kalau kredit emas gimana? Apakah lebih menguntungkan daripada beli cash? Kalau beli sekarang belum cukup uangnya. Kalau beli tahun depan kan harganya naik. Ya, kalau kamu mau kredit emas itu nggak apa-apa selama gini. Aku pun nyobain. Akhirnya aku nyobain karena gini, karena kita ada partner sama apa namanya PT Pegadaian. Ya, jadi salah satunya klien kita. Itu kalau di Jumat itu kan aku sering ngobrolin tuh di YouTube channel finansialku sama kadang-kadang sama Pegadaian. Jadi gini, kalau kamu nggak cukup uangnya, tapi kamu tipikalnya freelance gitu ya, tipikal freelance yang kadang penjualannya lagi tinggi, kadang lagi penjualannya lagi kurang oke gitu ya. Kamu bisa beli yang digital aja. Yang emas digital itu jauh lebih gampang. Karena nyimpennya nggak repot. Terus kemudian kamu bisa beli itu dalam satuan tuh pecahan 10.000. Jadi bisa 10 ribuan. Ya aku yakin lah 10 ribu adalah ya. 10 ribu, 20 ribu itu bisa. Nah, tapi kalau buat kita-kita yang karyawan, yang punya income tetap, kodah biasanya nggak disiplin gitu. Nah, supaya mendisiplinkan, itu ambil cicilan yang tetap aja. Itu mendisiplinkan. Karena udah langsung bayar, langsung bayar, langsung bayar. Karena asumsinya emas itu tidak dipakai sekarang-sekarang langsung. Bisa jadi dipakai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu. Dan kecenderungannya harga emas dalam waktu satuan 10 tahun itu tuh kecenderungan naik. Gitu. Ya itu sih caranya pakai. Oke, jadi kalau emang dananya belum cukup, beli sesuai kemampuan, dicicil ya? Ya, kalau mau pakai emas digital pun nggak apa-apa. Emas digital tuh jauh lebih tapi pilih vendor ya. Kalau aku pilih Pegadaian ya karena ya 120 tahun usianya udahan, aku lebih percaya gitu aja. Trust, bisa trust. Iya betul. Jangan nggak bisa misalnya sekarang ada perusahaannya terus tahun depan tiba-tiba menghilang gitu kan? Takut ya. Kalau tadi contoh penghasilannya kan besar. Nah, kalau misalnya kasusnya pekerja penghasilan misal cuma 5-6 juta per bulan, di masa pandemi dipotong gaji, tapi mau invest untuk menghasilkan uang, untuk kita tetap punya pondasi yang kuat, itu bagaimana caranya, Bro? Kalau saranku nih ya, kejar aja dulu dana daruratnya nggak apa-apa. Dana daruratnya dari uang yang kamu punya, ya mau nggak mau dana darurat itu kejar. 6. Kalau kamu single, 6 kali pengeluaran. Kalau misal kamu sudah punya pasangan, itu 9 kali. Tapi kalau sudah punya anak, 5 kali. 10 kali. 12 kali lipat. Jadi 6, 9, sama 12. Ya. Tujuannya apa? Kalau seandainya, gini, kalau kamu single, dalam kondisi terburuk, kamu tiap hari makan Indomie pun nggak apa-apa. Tapi nanti Masih sekarat hidup. nggak, Bro? Hah? Nanti Ya kan? sekarat nggak? Ya, bisa sekarat, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah ngajak anak orang, nggak bisa begitu. Apalagi kamu sudah punya tanggung jawab anak, kamu nggak bisa begitu. Makanya itu bedanya di 6, 9, 12. Kondisi terburuk apa? Kamu sehat tapi nggak bisa menghasilkan pemasukan. Itu kondisi terburuk. Karena alasan apapun. Itu income kamu terganggu, kamu nggak punya penghasilan, kamu bisa kasih makan dulu. Itu. Nah, kejar itu dulu. Nah, saranku kalau mau nambah penghasilan, boleh nambah penghasilan. Ya. Pertanyaan dari finansialku sejak lahir sampai sekarang itu pertanyaan yang belum bisa aku jawab itu adalah nambah penghasilan. Gimana caranya finansialku tuh membantu menambah penghasilan. Nah, karena kita itu bukan spesialis di digital marketing, kita bukan spesialis di tempatnya kayak berdagang online dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang lain lebih jago lah. Karena kita melakukan ya, tapi kita tidak mengajarkan itu. Nah, kemarin itu tahun lalu itu secara nggak sengaja aku tuh ketemu sama salah satu senior di industri. Namanya Pak Tommy. Pak Tommy ini tuh pengalamannya udah 20 tahun trading, kemudian juga sertifikasi jauh lebih banyak daripada aku, dan ternyata beliau ini adalah senior di CFP jauh angkatannya sebelum aku. Nah, ketika kita ngobrol lebih dalam, ternyata Pak Tommy ini cerita, sebenarnya kamu tuh bisa ngajarkan trading. Dibilang gitu ke kita, ke finansialku. Kamu bisa ngajarin trading dengan cara yang benar. Kenapa benar? Karena gini, Vin, logikanya kalau 20 tahun aku jalanin, Pak Tommy jalanin,
itu tuh 20 tahun pengalaman. Kalau misal itu nggak works, nggak nyaman, itu nggak akan bertahan 20 tahun. Kalau kelasnya Kotomi, itu tuh sudah satuannya angkanya gede. Setahun dia pribadi 100 pun ada putaran. 100 tuh ada. M. Tapi dia ngasih tahu, aku mau dong diajarin gitu. Uang kecil gitu supaya aku bisa bantu lebih banyak orang gitu. Ya udah, akhirnya Kotomi bilang gini aja, Vin. Bikin aja kelas, aku yang turun sekali nggak apa-apa. Jadi dia yang turun. Ya udah, bikin kelas. Nah aku bilang, kok kalau trading itu nggak mungkin bisa kelas 1 hari kayak gini beres gitu, nggak bakal bisa. Ya, Nah ya, kalau dia betul. dibilang ya udah di coach aja Vin 3 bulan sama Kotomi langsung, sama Kotomi sama asistennya dia gitu, berdua yang nge-coach. Ya udah. Nah makanya itu akhirnya aku bikin kan kelasnya itu sama Kotomi. Nah sebelum aku masukin ke publik, aku testing dulu buat aku sama teman-teman gimana nih cara nge-trade gitu. Ini so far caranya itu memang beneran orang dagang. Jadi ya hitung-hitungan dagang, makanya aku bisa cerita kalau misal trading itu kayak kata dasarnya dagang, kayak orang dagang di tempatnya pasar. Kalau udah pindah ke Tokopedia atau ke tempatnya Shopee, sekarang udah pindah lagi ke yang perdagangannya global dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan sama. Jadi akhirnya singkat cerita yang dilakukan sama Kotomi itu kita bikin kelas 1 hari, udah 3 bulan coaching. Gila, itu pun sama Kotomi bilang kalau orangnya ternyata nggak cocok, uangnya balikin aja, Vin. Udah coba kelasnya, udah coba coaching sekali, ternyata orangnya ngerasa nggak cocok trading kayak gini, nggak apa-apa, Vin, balikin aja 100%. Ya itu benar-benar salah satu cara nambah penghasilan. Kalau income kamu misal katakanlah di bawah 10 juta, terus kemudian kamu berencana menikah, pikirkan untuk nambah penghasilan. Aku tahu, ini bukan menghina, bukan apa, tapi pikirkan untuk hal itu. Karena apa? Ketika nanti sudah berkeluarga, itu kebutuhan makin banyak. Ya, betul. Kebutuhan tuh makin banyak. Kalau misal 6 juta, bisa hidup nggak? Bisa. Tapi kamu nggak punya spare buat sparemu jadi tipis gitu loh. Bukannya nggak bisa, bisa. Kalau kamu paksain bisa, serius bisa. Karena apa? UMR tuh dibikin untuk minimum hidup. Minimum hidupnya itu 3-4 juta kalau di Bandung atau Jakarta. Jadi ya kan bisa. Tapi kamu nggak punya spare untuk meningkatkan kualitas hidup lebih tinggi lagi gitu. Itu doang bedanya. Gitu. Nah makanya saranku kalau bisa naikin di atas 10, salah satunya dengan belajar trading. Nggak cocok toh uang balik juga. Iya. Oke. Berarti cari penghasilan lain ya? Ya, Tambahannya. dan kenapa aku lebih prefer ini kok. Ada pertanyaan kan kadang-kadang, Vin, saham di tradingin boleh nggak, Vin? Gini, ini pertanyaan bagus dan aku tuh selalu berpikir karena aku nggak cocok dengan trading saham. Jam trading bursa, guys, itu tuh jam kerjanya kita. Atau kamu jadi seorang pengusaha, di jam yang sama kamu ngurusin kerjaan kantormu dan di jam yang sama kamu ngurusin perdagangan sahammu, berantakan. Iya, nggak fokus ya. Ya, bosmu pun nggak happy. Kalau misal lihat ada karyawan yang trading di jam kerja. Seriously nggak happy. Itu namanya korupsi waktu. Kapan kita seharusnya bisa pindah dari yang sumber penghasilan dari kerja ke full-time investor? Aku belum di level itu. Aku belum di level full time investor belum. Tapi salah satu yang bantu aku di tempatnya finansialku yang grup belajar saham itu namanya Korifan. Korifan tuh tip orang yang sudah berhasil sebenarnya tuh full time investor. Cuma dia akhirnya mau ngajar karena apa? Ya karena buat happy sambil update ilmu lagi gitu. Sambil kadang-kadang dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu kepikiran hal baru gitu. Aku lupa kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun dari penghasilan kamu tuh sudah ada buat hidup dulu. Kalau kamu punya modal cukup gede. Jadi caranya itu dia memang kalau Korifan sendiri karena udah di level itu dia udah nyiapin kayak untuk hidup kalau seandainya setahun atau 2 tahun nggak ada untung tuh masih bisa hidup. Nah di luar itu ada modal trading, ada modal investment gitu. Karena investment itu biasanya petiknya itu lebih dari setahun. Rata-rata 2-3 tahun. Kalau uangnya yang kita masukin itu katakanlah, sorry itu saya, misal 10 juta gitu. 3 kali lipat jadi 20 juta, itu juga nggak kena. Lain cerita kalau misal masuk uangnya 100, naik 2-3 tahun jadi 200, 200 naik 2-3 tahun lagi jadi 400, itu melipatnya itu lebih cepat gitu.